Welcome to the channel Yakira. Halo, gimana kabarnya? Sehat semuanya nih. Kan kasus Loli Laura, ya sekarang tidak boleh lagi panggil Loli, tapi Laura nih anaknya Nikita Mirzani itu masih dalam proses penyidikan di Polres Jakarta Selatan ya kalau nggak salah. Nah, gimana sih tanggapan Nikita Mirzani tentang tidak hadirnya hari Jumat kemarin si Fadel nih? Kan dia kan ditunggu-tunggu nggak hadir tuh. Dan ini juga dikomentari sama Surati dari sisi netizen bilang, ya udah ketebak lah, padahal mungkin nggak tahu prepare yang lain atau menghindar juga nggak tahu gitu. Nah denger langsung aja dari Nikita Mirzaninya dan suara ini dari komentar netizen bilang, harusnya padahal tuh diapain sih ya, biar segera selesai, toh bukti juga udah disiapin dari kuasa hukumnya Nikita Mirzani gitu kan. Kemarin juga Laura tuh lebih nyaman diurusin langsung sama kakaknya Nikita Mirzani yaitu Om Edwin kan. Itu udah kayak dianggap anak lah gitu kan. Pasti gimana komentarnya, jangan lupa komen, kita lihat bareng-bareng Aja kalau nggak datang kan nanti dipanggil lagi kan. Mundur dikit. Nah, tapi kan alasannya karena sakit. Pada akhirnya sesuai dengan prediksi dan sudah diduga sebelumnya bahwa terkodel-kodel memang akan mangkir dengan alasan yang klise yaitu sakit. But it's okay, itu haknya terkodel-kodel untuk mangkir. Namun pada dasarnya hadir atau tidak, it's not a big problem. Karena selama bukti sudah lebih dari cukup, saksi sudah lebih dari cukup, maka dari tingkat penyidikan tetap akan bisa dilanjutkan ke tingkat penyelidikan. Ya, pada dasarnya mau mangkir atau tidak berpengaruh besar. Ya, maka kita lihat saja di pemanggilan berikutnya apakah akan hadir atau tetap mangkir dengan alasan yang lainnya. Mungkin sakit lagi, mungkin kurang sehat lagi, atau mungkin kurang darah. Ya, pada dasarnya kehadiran dari terkodel-kodel untuk saat ini sebenarnya tidak terlalu penting. Selama bukti sudah lebih dari cukup, selama saksi sudah lebih dari cukup, maka tahapannya dari tingkat penyidikan akan tetap melaju ke tingkat penyelidikan. Ya, maka setelah itu kita bisa melihat pasal apa yang akan disangkakan. Berapa lamakah jeratan hukuman yang akan dikenakan terhadap terkodel-kodel. Apabila lebih dari 5 tahun, maka akan dilakukan penahanan. Nah, itu dia yang kita tunggu, bukan? Ya, karena apabila kita berkaca dengan peristiwa dan perkara yang ada cukup banyak pasal yang bisa dikenakan, bahkan bisa berlapis-lapis. Maka apabila melihat jeratan hukuman yang akan dikenakan akan lebih dari 5 tahun, maka dimungkinkan untuk dilakukan penahanan terhadap terkodel-kodel. Maka mari kita lihat saja apakah dalam waktu dekat akan dilakukan penahanan atau lebih cepat dari perkiraan. Alright. Ulala. Tapi kelihatan sekarang tuh Nikita Mirzani lebih low profile, santai ya. Santai tapi kayak yakin lah kalau anaknya itu memang harus mendapatkan keadilan ya. Di satu sisi ini juga ada lagi tambahan netizen berkomentar nih, salah satunya Bapak Firdaus Wibowo ini protes soal Polres Jaksel kok nggak langsung apa sih istilahnya tuh pemanggilan pemaksaan lah gitu ya ke Fadel ya. Tapi kayak dibiarin dulu lah, dikasih kesempatan seminggu ke depan, tunggu nanti Jumat depan, kalau mangkir lagi bisa jadi dijemput paksa nih Fadel. Ya kan, seperti apa sih komentarnya dari Bapak satu ini ya, dan jangan lupa komen. Laura ini baik-baik saja dengan Fadel. Nggak ada baik-baik saja. Yang namanya anak kecil dieksploitasi, anak kecil dimanfaatkan, anak kecil ditiduri, anak kecil apalagi digugurkan, itu pidana murni, pidana khusus. Yang namanya khusus harus segera disegerakan, diutamakan. Ingat itu, leg spesialis, leg generalis. Polisi harus tahu ada gium itu. Gitu loh. Kenapa pagi ini gue marah? Karena gue lihat kok lebay banget Polres Jakarta Selatan. Ya, mentang-mentang ada alasan daripada pihak keluarga Fadel Bajide, ya katanya Fadel Bajide sakit, tanpa surat dari dokter, langsung di stop. Nanti tunggu panggilan kedua. Bukan begitu penanganan pidana khusus. Gitu loh.
Bukan begitu, samperin keluarga Fadel Bajede. Dia ngumpet, tangkap keluarga Fadel Bajede. Abangnya kah, anaknya kah, adiknya kah, tangkap mereka. Karena dia telah melanggar pasal 221 KUHP ayat 1 ayat 2. Ya, tentang obstruction of justice. Siapa yang menghalangi penyidikan? Siapa yang mengelabui polisi dan menyembunyikan tersangka, ya calon tersangka. Siapa yang ini, siapa yang itu, siapa yang menghalangi penyelidikan, itu bisa dikenakan pasal 221 KUHP. Nggak ada alasan. Kalau abangnya bilang ini si Fadel dalam kondisi sakit, mana surat sakitnya? Polisinya harus meriksa dokternya. Sakit beneran apa enggak? Itu namanya proses penyidikan pidana khusus. Kalau ini kan lebay. Gitu loh. Lebay ini. Ini kita Mirjani udah teriak-teriak loh, sorok mari, udah teriak-teriak dia. Minta perlindungan hukum. Kenapa polisinya ini diam aja? Gitu loh. Iya, gua tahu Vivi ya. Bukan diem aja, kan kasih kesempatan seminggu lagi, Pak. Tenang sedikit. Lagi pula nih kita Mirjani juga udah prepare dari sisi pengacaranya seperti apa. Terus Om Edwin aja nih yang ngurusin Loli nih dari kakaknya nih kita Mirjani juga nggak meluap-luap seperti ini kan. Tunggu aja endingnya gimana nanti, lanjutin lagi ya, jangan lupa komen. Yang penting Laura tuh hasil visumnya mungkin udah mengarah ke memberatkan Fadel gitu tuh. Bener-bener Fadel kamu ngerusak anak orang tuh, gitu kan. Lanjutin lagi ya, kesel kan tuh. Ya Pak Afandi, lu mungkin orang-orangnya Fadel Bajede. Tapi ini bukti daripada komitmen gue kepada Nikita Mirjani. Kan gue udah bilang, gue bela. Walaupun gue nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih pujian, bodoh amat. Gue nggak nyari pujian dan gue nggak nyari panggung. Gue orang udah viral. Ya tapi hari ini ya konstruksi hukum yang lagi gue perjelas. Konstruksi hukumnya ini yang harus dijelasin, gitu loh. Kalau namanya panggilan 1, panggilan 2 itu terkait dengan pidana umum Bapak Polisi. Bukan gue ngajarin. Tapi yang namanya udah berkaitan dengan pidana khusus, penanganannya harus khusus, harus segera. Itu harus penuh dengan atensi. Karena ini anak di bawah umur, yang udah dicelakai, yang udah ditiduri, gitu loh. Vivi, hatinya jelek nih Nikita Mirjani tuh. Gue gak ada urusan dengan hati-hati orang. Gue bukan hakim yang menghakimi Nikita Mirjani atau menghakimi lo, gitu loh. Gue bukan itu, bukan kerjaan gue itu untuk menghakimi Nikita Mirjani. Tapi gue hari ini komitmen. Ya, gue pernah berkomitmen di TikTok gue. Dan gue udah minta maaf sama Nikita Mirjani. Bahwa gue akan bantu Nikita Mirjani untuk menjebloskan Fadel. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau gue orangnya susah. Kalau gue udah bilang komitmen. Lu mau siapa kek, sebodoh amat kalau gue gitu. Jadi seperti itu ya Bapak Polisi. Tolong saya minta hari Sabtu ini ya, atau paling telat Minggu, Bapak Polisi datang ke rumahnya Fadel Bajede. Nggak ada alasan itu. Abangnya bilang ini sakit, ini sakitnya mana? Mana sakitnya? Di mana sakitnya? Ini sama dengan melanggar pasal 221 KUHP. Ya, menyembunyikan anak orang yang sudah akan menjadi terpidana atau tersangka. Itu. Ya. Ya harus datengin, gitu loh. Datengin ke rumahnya si Fadel Bajede. Kalau polisi nggak berani, gue dampingi. Datengin, ayo gue dampingi. Kalau nggak berani polisi datengin rumahnya Fadel Bajede, gue dampingi. Gitu. Jadi ini undang-undangnya banyak, pasal berlapis. Kalau gue ya, analisa hukum gue, pasal berlapis. Pemerasan, eksploitasi anak di bawah umur, ya kan? Oke lah, yang namanya aborsi dan lain-lain itu masuk ranah juga ya. Tapi nanti gimana cara penanganannya itu secara khusus polisi yang akan menangani. Tapi di sini gue keberatan atas tidak dipanggilnya secara paksa si Fadel Bajede, karena ini pidana khusus gitu loh oleh pihak polisian. Itu aja sih yang bikin gue berat. Dan gue selama 2-3 hari ini kan gue nangani kasus-kasus lain gitu, kasus sengketa lahan. Jadi gue nggak fokus untuk mengawal perkaranya Loli atau Laura, gitu loh. Jadi gue nggak pernah mengawal kasusnya Laura. Ternyata begitu 3 hari gue nggak kawal, kok begini ceritanya. Gue kecewa banget sama Polres Jakarta Selatan gitu. Kenapa sih hanya dengan pernyataan tidak datang karena sakit? Alah, itu pidana umum Pak.
Kalau memang dia Fajar Badrina itu sakit, kasih dong. Hah? Surat sakitnya, periksa dokternya sakit bener nggak? Jangan-jangan lu punya keterangan palsu di situ. Jangan. Aduh, ini overthinking nih kalau dengar kata-katanya ya. Bisa jadi ya kalau sakit emang harus ada disertakan surat dokter nggak sih? Benar juga sih kalau soal itu ya. Tapi tunggu aja endingnya gimana. Sabar seminggu lagi. Gemes sih, semua ibu-ibu di luar sana tuh pasti gemes lah sama kelakuan Padel satu ini ya. Dan jangan sampai dari sisi keluarganya tuh kayak ikut-ikutan. Emang ini Padelnya bisa jadi ya kepengaruhan keluarga atau gimana sampai beranilah bawa anaknya Nikita Mirzani ke kehidupannya Padel, dan Laura ini tuh kepengaruhan lah secara langsung lebih jauh gimana. Aduh, pokoknya kalau diceritain detail mah kayak ke pelet, ke brainwash, apapun itulah bahasanya ya. Berubah total lah, ngelawan ke Nikita Mirzani juga berani. Itu kan nggak boleh ya, jadi anak yang nggak boleh ngelawan ke ibu sendiri ya. Sampai-sampai nih ada tetangganya dari keluarga Padel. Nah kan ini tetangganya rumah deket Padel nih, berani speak up loh, berani ngomongin tentang Laura tuh pernah main ke rumahnya Padel. Ya pasti kayak Laura tuh kayak mungkin apa ya, mungkin nyaman gitu ya, dianggap keluarga juga sama Padel gitu kali ya. Tapi caranya mungkin salah gitu guys. Ini tetangganya berani loh ngomong langsung, kita dengerin langsung aja ya. Jangan lupa komen. Kalau nggak salah sih itu kayaknya lihat papas, tapi Loli itu cakep banget. Udah, anak saya yang sering lihat. Itu pas lagi rame-rame berita apa gimana, Bu? Enggak sebelum. Sebelumnya. Kan waktu meninggal ponakannya Bulan apa, Bu? Tahun berapa tahun? bulan yang lalu. Tahun berapa tahun? Bulan yang lalu kali ya. Oh, 2 bulan yang lalu. Aku lupa sih juga waktu meninggal ponakan bayi. Tapi tadi anak ibu sering lihat Loli. Dia sering bilang pasti ada Loli dia udah namanya artis kali gitu doang Oh, sih. ini bertamu ke sini, Bu. Datang ke rumah gitu. Ketemu cuma ke papasan doang di jalan. Oh, enggak masuk pernah rumah. ngeliat ke dalam. Oh, tetangganya nih jadi berani ngomong ya. Ya bisa dinilai sendirilah dengan Fadel mendadak renovasi rumah. Katanya denger-denger itu dibiayain sama Laura. Laura tuh sampai harus minjem sana sini demi Fadel uang. Itu kan kayak, aku kalau jadi ibunya Laura, lu kenapa sih sampai segitu bucinnya sama Fadel ya kan? Kalau sebelumnya ya. Tapi sekarang sih udah di tangan sama Om Edwin nih, kakaknya Nikita Mirzani ya, katanya lebih mau nurut, luluh, mau terbuka, dan ikutin lah prosesnya seperti apa. Supaya Laura tuh tersadar, pertama masih muda, harus sekolah, jangan terlalu bucin, apalagi dimanfaatkan sama keluarga Padel, itu yang bahaya, ya kan? Masih muda lah, masih panjang masa depannya. Itu aja, tunggu aja nanti Jumat depan, Padel berani nggak datang biasa aja ke Polres tanpa harus ada pemanggilan pemaksaan. Itu yang dibikin penasaran semua netizen ya. Tunggu aja Jumat depan, bentar lagi Padel datang nggak ya ke Polres. Gitu guys. Makasih udah nonton channel Yakira. Bye.